jumlah tindakan pencabutan gigi susu pada pelayanan gigi di Puskesmas Kecamatan Makassar itu di TW 1-nya Januari, Februari, Maret itu 280. Kemudian begitu pandemi dinyatakan terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 43 sekitar 5. Kemudian di Juli, Agustus, September sudah mulai meningkat. Jadi 96. Berkaitan dengan kesehatan gigi pada anak usia sekolah, ternyata pengaruh kesehatan gigi itu ternyata ada pengaruhnya terhadap prestasi anak di sekolah. Jadi rata-rata 37% anak itu tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Dan rata-rata dalam 1 tahun itu 2 hari mereka itu tidak masuk sekolah karena alasan sakit gigi. Untuk itu kesehatan gigi di usia anak-anak dan usia sekolah ini sangat penting. Kemudian ternyata ada pengaruhnya juga terhadap kepercayaan diri mereka. Jadi mereka itu karena masalah kesehatan giginya itu bisa mengalami krisis kepercayaan diri dan lebih sulit untuk bersosialisasi. Jadi untuk itu maka perlu sekali tetap menjaga kesehatan gigi anak-anak ini sehingga prestasi belajarnya meningkat, kemudian kepercayaan dirinya juga meningkat. Jadi ada upaya-upaya yang tetap harus dilaksanakan walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian untuk promosi kesehatannya sebaiknya memang tetap harus dilaksanakan terus, minimal 6 bulan sekali itu anak-anak dibawa oleh orang tuanya itu agar tetap kontrol ke dokter gigi agar diperiksa kesehatan giginya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan seminar hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan gigi untuk anak-anak usia sekolah dan anak-anak balita yang lainnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Dr. Anang tadi pembukaan. Kita lanjutkan sekarang dengar sambutan dari Dr. Gigi Gita Arifah Syarkawi, Magister Kesehatan, selaku perwakilan program profesi Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kepada Dr. Gigi Gita, kita persilakan. Baik, terima kasih Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menyapa dulu, terima kasih atas kehadiran Kapuskes Puskesmas Kecamatan Makassar, Dr. Anang Kuncoro Adi, kemudian untuk DPJP program profesi, Dr. Cindy, Dr. Leni, dan seluruh staf Poli Gigi PKC Makassar. Kemudian yang saya sayangi juga orang tua murid dan guru-guru UKS dari SD Angkasa 10, SDN 6 Makassar, dan SD-SD di sekitar Kecamatan Makassar, kemudian ibu-ibu kader posyandu, perawat, dokter gigi, serta staf Puskesmas Kecamatan Makassar dan puskesmas-puskesmas di kelurahan di sekitar kawasan Makassar. Kemudian di sini juga ada keluarga dari mahasiswa program profesi, dan tentunya pembimbing dari Departemen IKGMP Dr. Melisa dan koordinator Dr. Iwani. Saya memperkenalkan diri dulu, saya Gita, saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan FKG UI, yang di sini berlaku sebagai koordinator dari program profesi IKGMP bersama dengan Dr. Iwani. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada webinar siang ini dengan topik untuk menjaga kesehatan gigi anak di masa pandemi COVID-19. Karena kita tahu di masa pandemi ini mungkin tadi Dr. Anang juga sudah bilang bahwa menurun sekali ya yang pergi ke puskesmas. Jadi memang jadi kita adakan webinar ini salah satu maksudnya supaya Bapak dan Ibu dapat mengetahui bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi anak di masa pandemi ini.
Jadi saya harap dengan webinar kali ini, dan saya juga berterima kasih sekali kepada baik pembimbing dari PH maupun DPJP dari Puskesmas Makassar dan dukungan dari seluruh staf Puskesmas sehingga adik-adik mahasiswa koas ini dapat melaksanakan webinar siang ini. Semoga webinar ini membawa manfaat, membawa ilmu walaupun sedikit ya Bapak Ibu, dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak Bapak dan Ibu. Saya rasa saya tidak berpanjang-panjang. Demikian saja sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gita sambutannya. Baiklah, sebelum materi webinar dimulai, kami informasikan terlebih dahulu kepada para peserta webinar. Jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan, nanti bisa langsung ditanyakan melalui kolom chatting Zoom dan juga kolom chatting di YouTube. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja. Juga diingatkan agar kalau memungkinkan komunikasi lain seperti HP di silent dulu sehingga tidak mengganggu jalannya webinar kita pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, presentan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya Zela dari FKG UI akan menerangkan mengenai materi pada hari ini, yaitu menjaga kesehatan gigi anak di masa pandemi COVID-19. Menjaga kesehatan gigi anak selama pandemi cukup penting, apalagi pada masa seperti ini kita tidak bisa selalu datang ke dokter gigi. Nah, di sini kami akan memberikan materi mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu ibu-ibu atau bapak-bapak ketahui mengenai kesehatan gigi anak untuk menjaga gigi si kecil agar tetap sehat walau di rumah saja. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai apa sih perbedaan dari gigi susu itu sendiri dengan gigi permanen, kemudian mengenai pentingnya merawat gigi susu anak, periode tumbuh gigi, tips dan trik agar anak tidak takut saat gigi pertamanya tanggal, dan juga masalah kesehatan gigi mulut yang umum pada anak. Selain itu, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, kita juga akan membahas mengenai menyikat gigi anak, gizi seimbang pada anak, kebiasaan buruk pada anak, kemudian kunjungan anak ke dokter gigi, dan juga akan menjelaskan mengenai praktik kedokteran gigi anak selama COVID-19. Kemudian ada juga hal-hal yang harus dapat dilakukan di rumah untuk menjaga kesehatan gigi. Dan yang terakhir ada hal yang harus diperhatikan saat kunjungan ke dokter gigi di masa pandemi. Berikut merupakan gambaran dari gigi susu dan gigi permanen. Dari gambar ini mungkin kita semua sudah bisa melihat beberapa perbedaan. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari jumlah giginya. Pada gigi susu, jumlah giginya sebanyak 20 gigi, sedangkan pada gigi permanen berjumlah 32 gigi yang akan lengkap pada umur 18 tahun. Secara sepintas juga bisa terlihat bahwa warna gigi susu terlihat lebih putih dibandingkan dengan gigi dewasa. Selain itu, perbedaan struktur juga terlihat bahwa struktur gigi susu lebih tipis dan terlihat licin dibandingkan dengan struktur gigi permanen yang terlihat lebih tebal dan kuat. Selain itu, ukuran pada gigi susu juga berbeda. Gigi susu ukurannya relatif lebih kecil dan pendek, sedangkan pada gigi permanen lebih panjang dan lebar. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apakah kita perlu merawat gigi susu anak? Padahal pada akhirnya gigi susu tersebut akan tanggal. Jawabannya adalah sangat penting, karena apabila gigi anak dibiarkan rusak begitu saja, maka anak akan merasa tidak nyaman untuk mengunyah. Sehingga nafsu makan pada anak akan terganggu dan otomatis konsumsi nutrisinya tidak bisa terpenuhi secara optimal. Hal ini bisa menyebabkan aktivitas sehari-harinya terganggu dan juga berdampak pada performa akademis sekolahnya. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa kita harus merawat gigi susu anak kita, karena ketika gigi susu ini rusak,
dan kita biarkan, semakin lama gigi susu ini bisa saja copot sebelum waktunya. Nah, ketika gigi susu tanggal sebelum waktunya, hal ini dapat menyebabkan gigi permanen yang akan menggantikan gigi sulung tersebut kehilangan pedoman atau tracknya untuk tumbuh, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan gigi permanennya nanti lebih lambat dari waktunya dan juga bertumbuh pada posisi yang tidak sesuai, sehingga gigi permanen anak akan terlihat berantakan. Dampaknya bisa mempengaruhi rasa percaya diri anak dan juga mempengaruhi fungsi pengunyah anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari jadwal pertumbuhan dan lepasnya gigi anak-anak. Normalnya gigi susu akan tanggal karena didorong dari bawah oleh calon gigi permanennya. Artinya gigi susu tanggal ketika gigi permanennya sudah siap untuk tumbuh. Bisa dilihat untuk salah satu contohnya adalah pada gigi seri tengah rang atas gigi susu memiliki jadwal lepas pada umur 6-7 tahun. Nah, ketika 6 dan sampai 7 tahun ini gigi susunya lepas, akan disusul oleh gigi tetapnya yang tumbuh pada umur 7-8 tahun untuk gigi seri tengah rang atasnya. Begitu juga dengan gigi-gigi lainnya, bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian untuk periode tumbuh gigi itu sendiri berawal dari usia 6 bulan. Jadi pada usia 6 bulan, bayi akan mengalami pertumbuhan gigi pertamanya. Perlu diperhatikan untuk bayi yang giginya belum tumbuh hingga usia 18 bulan, harus segera dikonsultasikan ke dokter gigi. Biasanya, anak-anak akan merasa paling tidak nyaman pada gusi ketika terjadi erupsi gigi sulung pertama, yaitu ketika umur usia 6 bulan, dan erupsi gigi geraham permanen ketika usia 6 tahun. Berikut merupakan beberapa gejala ketika anak akan mengalami tumbuh gigi. Yang pertama, ari liurnya akan meningkat, sehingga anak-anak lebih sering mengeces atau mudah mengeces. Yang kedua, anak-anak akan lebih sering untuk menggigit jari atau menggigit benda-benda di sekitar. Hal ini disebabkan karena anak merasakan gusi yang tidak nyaman ataupun sakit. Dan yang ketiga yang paling sering terjadi adalah akan terjadi GTM atau gerakan tutup mulut pada anak karena disebabkan itu tadi, gusinya sakit atau tidak nyaman untuk mengunyah sehingga anak menolak untuk makan. Kemudian yang keempat, gejalanya bisa jadi karena bayi menjadi lebih rewel dari biasanya, dan yang terakhir bisa jadi terjadi demam. Kemudian ada juga nih beberapa permasalahan yang paling sering terjadi dari pertumbuhan gigi anak, yaitu ketika gigi permanen anak tumbuhnya terlambat atau lebih lama dari jadwal seharusnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya penyakit sistemik, seperti Down syndrome, cleidocranial dysplasia, hipotiroidisme, hipopituarisme, dan hemifacial atrofi. Namun, yang paling sering adalah penyebab yang terjadi adalah karena kurangnya asupan gizi pada anak. Tidak sedikit anak yang mengalami keterlambatan erupsi gigi atau pertumbuhan gigi yang disebabkan karena kurangnya faktor nutrisi. Yang pertama, karena kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Kekurangan vitamin D ini sangat mempengaruhi pertumbuhan gigi karena vitamin D diperlukan untuk perkembangan tulang dan gigi. Begitu juga dengan kalsium dan fosfor yang berfungsi sebagai unsur penyusun dan pembentukan tulang dan gigi. Sehingga ketika kekurangan komponen-komponen tersebut akan menyebabkan gangguan pada pembentukan tulang dan gigi dan tentunya bisa menyebabkan pertumbuhan gigi yang telat. Dan yang kedua adalah kekurangan protein. Tidak sedikit anak-anak dengan gangguan waktu erupsi gigi lebih lambat diketahui kurang mengkonsumsi makanan berprotein seperti telur, ikan, daging, dan lain-lain. Tidak hanya itu, bahkan kekurangan protein juga bisa menyebabkan gigi jadi rentan berlubang. Hal ini disebabkan karena protein merupakan komponen penting bagi struktur gigi. Oleh karena itu, wajib untuk orang tua memperhatikan asupan gigi anak untuk menjaga juga kesehatan tubuh dan giginya. Kemudian penyebab selanjutnya adalah terjadinya gigi susu tanggal terlalu cepat. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika gigi susu tanggal terlalu cepat, gigi permanennya akan kehilangan pedoman untuk tumbuh sehingga menyebabkan gigi permanen tumbuh terlambat. Dan yang terakhir adalah terjadinya trauma pada gigi susu. Berikut merupakan tips agar anak tidak takut saat gigi pertamanya tanggal, yaitu ketika umur 6 tahun, gigi susu pertamanya akan tanggal. Jauh sebelum itu, kita sebagai orang tua harus
memberikan pengertian kepada si kecil bahwa suatu hari giginya ini akan tanggal atau lepas dan akan digantikan dengan obat. Cerita ini bisa dibungkus dengan cerita tentang peri gigi atau dongeng lainnya yang bisa membuat anak tertarik dan juga nyaman. Serta kita perlu mengatakan kepada anak bahwa ketika anak merasa giginya goyang, sangat perlu untuk melapor kepada bapak atau ibu. Hal ini ditujukan agar orang tua bisa memantau dan membantu dalam proses tanggalnya gigi susu tersebut dengan membawanya ke dokter gigi. Karena jika gigi susu itu tidak ditanggalkan atau tidak lepas, gigi permanennya akan tumbuh tidak rapi. Ini juga ada beberapa masalah yang paling sering ditemukan di gigi dan mulut anak. Yang pertama, bisa terlihat ada bercak putih pada gigi-gigi yang ada di gambar. Nah, bercak putih ini merupakan tanda awal akan terjadinya gigi berlubang. Maka ketika Bapak atau Ibu sudah melihat bercak ini pada gigi anak Bapak dan Ibu, sangat perlu diperhatikan dan mungkin bisa dibawa ke dokter gigi untuk melakukan pencegahan terjadinya lubang. Kemudian yang kedua, ada yang kedua ini bernama ulcus decubitus, yaitu ketika akar gigi sulungnya muncul keluar dari gusi anak-anak, dari gusi anak. Terkadang orang tua suka mengira ini adalah gigi permanen yang tumbuh di posisi tidak seharusnya. Padahal ini bukan gigi permanennya, melainkan akar dari gigi susu tersebut. Ketika terjadi hal seperti ini, orang tua wajib membawa anaknya ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan gigi susu. Selanjutnya adalah karies rampan, yaitu karies pada beberapa gigi sekaligus yang biasanya disebabkan karena konsumsi makanan manis berlebih ataupun karena susu yang dikonsumsi anak-anak setiap hari. Kemudian selanjutnya gigi berlubang, bisa dilihat pada gambar juga. Dan yang terakhir adalah kehilangan gigi susu sebelum pada waktunya. Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut anak, perlu diperhatikan cara menyikat gigi pada anak-anak. Menyikat gigi itu sendiri bisa dimulai dari umur 6 bulan atau saat gigi anak mulai tumbuh. Untuk bayi 6 bulan, kita bisa menggunakan waslap yang bersih dan lembab, kain kasa, ataupun sikat jari untuk membersihkan gigi pertama dan bagian depan lidah dengan lembut. Kemudian ini yang paling gambar paling kiri merupakan gambar dari sikat jari, bisa digunakan pada umur 6 bulan sampai 1 tahun. Sikat ini terbuat dari berbahan karet. Digunakannya sangat mudah, tinggal ibu atau bapak tinggal memasukkan sikat jarinya ke salah satu jari ibu atau bapak, kemudian bisa langsung digunakan untuk membersihkan mulut si kecil. Kemudian setelah itu ketika umur 1-3 tahun bisa digunakan sikat gigi seperti gambar yang ada di tengah, dengan ciri sikat gigi berbulu lembut dan kepala sikat yang kecil sehingga bisa menjangkau bagian belakang gigi. Kemudian untuk stage selanjutnya bisa menggunakan sikat gigi anak umur 3-6 tahun. Bentuknya mungkin mirip dengan yang 1-3 tahun, hanya saja ukurannya yang agak lebih besar dan sesuai untuk anak umur 3-6 tahun. Nah, selanjutnya sikat gigi yang paling sering ditemukan di swalayan mungkin ini adalah sikat gigi anak. Pastikan sikat giginya berbulu lembut dan kepala sikatnya berbentuk bulat sehingga lebih nyaman untuk anak-anak. Atau juga bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ada juga pilihan sikat gigi elektrik. Nah, selain memperhatikan pemilihan sikat giginya, kita juga perlu memperhatikan pasta gigi yang digunakan pada anak. Sangat tidak disarankan untuk menggunakan pasta gigi orang dewasa pada anak karena pasta gigi dewasa dan anak-anak memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah kandungan fluornya. Kandungan fluor pada pasta gigi dewasa jauh lebih banyak daripada pasta gigi anak-anak. Pada pasta gigi anak-anak hanya memiliki 500 ppm fluoride, sedangkan pada pasta gigi dewasa terdapat 1.500 ppm fluoride. Apabila anak tertelan fluoride dalam jumlah banyak dapat menyebabkan keracunan. Selain kandungan fluornya, kandungan deterjennya juga perlu diperhatikan. Kandungan deterjen pada pasta gigi dewasa jauh lebih banyak dibandingkan pada pasta gigi anak-anak. Selain itu, pasta gigi orang dewasa juga mengandung sodium lauryl sulfat atau SLS.
Nah, SLS ini merupakan bahan yang paling sering ditemukan di produk pembersih tubuh seperti shampoo, sabun, pasta gigi, dan deterjen. Bahan ini sangat berbahaya jika sampai tertelan oleh anak karena dapat memberikan efek yang biasanya muncul seperti sensasi mulut terbakar, ataupun efek dari deterjen lainnya adalah bisa menyebabkan mulut anak terasa kering dan perih. Selanjutnya, perbedaannya adalah adanya bahan abrasif keras pada pasta gigi dewasa. Nah, bahan abrasif yang keras ini ketika digunakan anak-anak sangat berbahaya karena dapat mengikis dan merusak lapisan emel gigi anak yang jauh lebih tipis daripada lapisan gigi dewasa. Dan selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan adalah rasa dari pasta gigi tersebut. Pasta gigi orang dewasa cenderung memiliki rasa pahit atau pedas atau mint, sehingga dapat menyebabkan anak merasa takut atau malah sikat gigi karena rasanya yang tidak enak atau tidak nyaman. Tersedia berbagai pilihan rasa pasta gigi untuk anak-anak, bisa seperti stroberi, jeruk, dan coklat, sehingga dapat membuat anak lebih tertarik untuk melakukan sikat gigi. Nah, untuk cara menyikat giginya sendiri, yang pertama, kita harus memastikan sikat giginya sesuai dan menggunakan bulu yang lembut. Dan juga pastikan pasta gigi anak dipakai sesuai dengan dosisnya, yaitu sebesar ukuran kacang polong. Untuk selanjutnya, bisa langsung memulai sikat gigi. Seperti pada video. Nah, untuk di video ini, sikat gigi bisa dilakukan dengan bantuan orang tua. Yang pertama, pada bayi usia 6 bulan. Pada bayi usia 6 bulan tadi menggunakan waslap basah. Sedangkan pada anak-anak bisa dilakukan monitoring seperti yang pada video, dan juga dibantu dengan pergerakan sikat giginya pada anak-anak. Untuk sikat giginya sendiri, gerakannya bisa menyikat bagian luar terlebih dahulu. Ini untuk penggunaan pasta giginya sesuai dengan dosis anak-anak, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa memulai sikat giginya pada bagian luar dan bagian dalam gigi atas dan gigi bawah, dari arah gigi seri ke arah gigi geraham, baik kanan ataupun kiri, dengan gerakan memutar atas dan bawah. Ini bisa juga menginstruksikan anak untuk mencoba sikat gigi sendiri. Kemudian kita setelah dari bagian luarnya itu, kita menginstruksikan anak untuk menyikat bagian permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur, dan tidak lupa untuk menyikat bagian dalam gigi depan dengan gerakan mencukil baik atas dan bawah. Dan setelah selesai sikat gigi, bisa ditambahkan dengan penggunaan benang gigi agar tidak tertinggal kotoran-kotoran di sela-sela gigi pada anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elmira. Baik, selanjutnya saya Elmira akan melanjutkan mengenai materi hari ini. Jadi ini ada beberapa tips agar anak mau sikat gigi. Nah, yang pertama ini, biarkan si kecil memilih sikat gigi dan pasta gigi yang dia sukai. Kemudian, tunjukkan cara menyikat gigi yang benar di depan anak dengan gerakan gesturnya yang heboh agar anak itu tertarik. Kemudian ketiga, sesekali biarkan anak menyikat gigi sendiri, lalu meminta ia bergantian membuka mulutnya. Keempat, kita bisa memberikan reward atau hadiah, bisa berupa stiker jika anak mau gosok gigi. Yang kelima, ceritakan dongeng mengenai penyakit yang menyerang mulut dan dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Yang keenam juga bisa dengan memasang waktu atau timer selama 2 menit. Bila anak menyelesaikan waktu kurang dari 2 menit, sebaiknya tidak diberikan stiker atau reward. Yang ketujuh, biarkan anak sikat gigi sendiri saat pagi hari, lalu saat malam harinya gantian bundanya atau bapaknya yang menyikat giginya. Ke-8, sikatlah gigi anak di depan kaca agar ia tertarik melakukannya.
Nah, anak usia sekolah ini memerlukan kandungan makanan dengan gizi seimbang untuk proses tumbuh kembang anak. Nah, ini dikenal dengan tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng gizi seimbang ini memiliki 4 lapisan yang berurutan dari bawah ke atas, yang porsinya semakin ke atas semakin kecil. Nah, untuk lapisan pertama, itu lapisan paling bawah, itu terdiri dari kelompok karbohidrat yang terdiri dari nasi, roti, umbi, kentang, dan jagung. Kita disarankan untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat sekitar 3-4 porsi dalam sehari. Selanjutnya, lapisan yang kedua adalah kelompok kelompok sayuran dan kelompok buah-buahan. Kelompok sayuran bisa terdiri dari sayur warna hijau, orange, atau warna merah. Buah-buahan bisa terdiri dari apel, semangka, jeruk, dan juga lain-lain. Kita disarankan untuk mengkonsumsi sayuran sebanyak 3-4 porsi dalam sehari, dan buah-buahan 2-3 porsi dalam sehari. Nah, lapisan yang ketiga ini adalah lapisan kelompok protein yang terdiri dari daging, ikan, telur, dan juga keju. Nah, untuk lapisan sumber protein lemak ini kita disarankan untuk mengkonsumsi sebanyak 2-4 porsi dalam sehari. Nah, untuk lapisan yang paling atas, untuk pada puncaknya, ini adalah lapisan makanan tambahan seperti gula, minyak, dan garam. Nah, pada jenis kelompok makanan ini hanya boleh dikonsumsi kadang-kadang atau dengan porsi sedikit saja. Nah, anak boleh makan snack atau minum manis, namun tetap dibatasi ya, Mams. Pastikan tetap menjaga kebersihan mulutnya dengan berkumur-kumur air putih dan juga dengan menyikat gigi. Nah, makanan manis tadi juga bisa diganti dengan cemilan sehat seperti sereal. Sereal ini biasa dikonsumsi saat sarapan yang mempunyai kandungan serat yang baik untuk pencernaan. Lalu juga ada keju. Keju ini merupakan produk olahan susu sapi yang kaya akan protein yang baik untuk mendukung pertumbuhan si kecil. Ada juga kacang-kacangan, buah-buahan, agar, sayur, yogurt, dan juga lain-lain. Nah, sebagian anak usia sekolah ini memiliki kebiasaan buruk yang membuat orang tua kesal, seperti contohnya mengemut makanan. Biasanya mengemut makanannya berupa nasi atau makanan manis yang bisa menyebabkan gigi anak keropos atau cepat rusak. Bisa dilihat dari gambar berikut. Nah, ini tuh disebabkan karena lamanya makanan dalam mulut, sehingga menyebabkan bakterinya ini lebih banyak memproduksi asam yang perlahan akan merusak gigi. Nah, kebiasaan mengemut makanan ini juga bisa menghambat pertumbuhan dari rahang anak. Nah, tipsnya ini memperbolehkan anak untuk memilih makanan yang ingin dimakannya, mengajak makan bersama, dan juga atau menentukan durasi waktu makannya. Selain mengemut makanan, anak juga suka menggigit benda keras, seperti contohnya pensil, kuku, bolpen es batu, atau benda lainnya. Nah, kebiasaan ini menyebabkan kerusakan gigi atau membuat susunan gigi menjadi berantakan. Selain itu juga dapat mempengaruhi kontur rahang. Kebiasaan menggigit benda keras ini juga bisa giginya mengalami fraktur atau patah, atau juga menyebabkan gigi bawahnya lebih maju dibandingkan ke atas. Nah, biasanya penyebabnya ini disebabkan karena anak ini butuh perhatian atau anak sedang cemas. Nah, tipsnya adalah menegur anak setiap kali anak melakukannya, dan juga didistraksi dengan memberikan cemilan sehat seperti buah, kacang, dan juga sereal. Selain itu, ada juga kebiasaan bernafas dari mulut. Nah, kebiasaan bernafas dari mulut ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi mulut. Biasanya penyebabnya karena anak sedang mengalami flu. Saat anak sedang flu atau hidungnya tersumbat, maka anak cenderung bernafas melalui mulut. Namun, apabila kebiasaan ini terus-menerus dilakukan, dapat berpotensi menyebabkan masalah seperti dapat dilihat dari gambar, lengkung rahang anak menjadi tampak lebih sempit, menyebabkan gigi depannya berjejal dan juga menghambat pertumbuhan rahang. Tipsnya adalah mengobati penyakit pernafasan terlebih dahulu, lalu awasi anak, dan juga ingatkan untuk tidak bernafas melalui mulut, dan dibiasakan untuk bernafas melalui hidung. Nah, selain itu juga, ternyata masalah gigi berlubang ini merupakan salah satu masalah yang paling sering terjadi di masyarakat. Gigi berlubang ini disebabkan karena bakteri namanya bakteri Streptococcus mutan. Nah, ternyata penularan bakteri ini bisa berpindah dari mulut ibu atau ayahnya ke mulut anaknya loh. Nah, kemunculan bakteri penyebab gigi berlubang ini terjadi pada rata-rata anak usia 26 bulan. Periode kemunculan bakteri ini disebut juga periode jendela infeksi atau windows of infecti, yang terjadi pada usia rata-rata
anak usia 16 bulan hingga 33 bulan adalah masa yang rawan terjadinya penularan tersebut. Selain itu juga, penularan bakteri ini disebabkan karena adanya kebiasaan masyarakat yang selama ini kita tidak pernah sadari, seperti misalnya saat ibu memberi makanan anaknya, yaitu saat mencicipinya terlebih dahulu apakah sudah dingin atau belum. Selain itu juga bisa dengan menggunakan alat makan sendok garpu atau sikat gigi secara bersamaan. Lalu banyak nih muncul pertanyaan, kapan sih anak pertama kali harus ke dokter gigi? Nah, kunjungan pertama anak ke dokter gigi dilakukan paling lambat 6 bulan setelah gigi pertama tumbuh atau sebelum ulang tahun pertama anak. Nah, pada kunjungan pertama ini, dokter gigi akan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan gigi anak dan bagaimana cara merawat anak gigi. Selanjutnya adalah banyak yang masih belum kita pahami atau kesadaran dalam pemanfaatan puskesmas dan fasilitas kesehatan ini masih kecil. Jadi sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan untuk pergi ke puskesmas, jangan tunggu giginya sakit atau muncul keluhan lainnya untuk alasan periksa ke dokter gigi. Jadi sebaiknya langsung apabila ada keluhan, konsultasi dan periksa langsung ke dokter gigi, dan jangan ragu atau enggan untuk periksa dan bertanya ke dokter gigi Anda, dan kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Namun saat ini sedang ada pandemi virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 atau coronavirus ini dapat menular melalui tetesan air liur atau droplet yang dihasilkan melalui bicara, batuk, atau bersin. Nah, oleh karena itu, tindakan perawatan gigi dan mulut di klinik atau rumah sakit ini memiliki tingkat penularan yang tinggi terkait virus ini, sehingga diperlukan pembatasan tindakan perawatan yang akan dilakukan. Jadi sebaiknya apabila ingin datang ke dokter gigi, setiap pasien yang ingin berobat atau memeriksa kesehatannya sebaiknya membuat janji pertemuan terlebih dahulu, atau juga bisa dengan konsultasi dengan foto klinis yang dikirimkan oleh pasien ke misal salah satu platformnya itu WhatsApp dan diedukasi dengan secara daring. Nah, berikut adalah kasus-kasus yang dapat dikerjakan di puskesmas. Jadi, kasus-kasus yang dapat dikerjakan di puskesmas ini hanya hanya kasus-kasus yang darurat, seperti nyeri gigi yang sudah tidak tertahankan, atau gigi mengalami patah sehingga berdarah, gigi tiba-tiba terlepas, atau adanya infeksi. Nah, untuk pada kasus gigi yang nyeri hebat yang dibutuhkan penambalan, akan dilakukan penambalan tanpa preparasi gigi atau bur. Yang dinamakan penambalannya atraumatic restorative treatment. Jadi, di penambalan ini tidak akan dilakukan preparasi gigi, jadi langsung ditambal. Seperti yang kita tahu, bahwa kalau virus corona ini bisa menyebar melalui air liur atau droplet saat preparasi gigi. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa kalau saat proses penambalan dibutuhkan preparasi gigi, adanya percikan air liur atau droplet ini bisa terjadi penularan virus. Oleh karena itu, penambalan yang akan dilakukan di puskesmas berupa penambalan tanpa preparasi gigi. Next. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan gigi anak. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengontrol camilan anak untuk membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jadi, cemilan manisnya bisa diganti ke cemilan yang sehat. Yang kedua, banyak minum air putih 8 gelas setiap hari untuk mencegah dehidrasi dan juga untuk menjaga kebersihan mulut. Dan juga menjaga kebersihan mulutnya dengan cara sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride. Nah, lalu apabila kalau kita ingin berkunjung ke dokter gigi atau ke puskesmas, hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, sebelum datang ke puskesmas, sebaiknya pasien membuat janji pertemuan terlebih dahulu. Dan pasien tidak dalam keadaan demam, batuk, kelelahan, atau sakit-sakit pada sendi, nafas cepat atau pendek. Lalu nanti pasien akan mengisi formulir gejala infeksi virus COVID dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para presentan atas materi yang telah disampaikan dengan sangat baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab selama 10-15 menit. Kepada para peserta webinar yang masih memiliki pertanyaan, bisa untuk bertanya, dipersilakan. Kalau mau bertanya, mungkin bisa chat terlebih dahulu, atau mungkin menghubungi di grup WA, jadi bisa di unmute mikrofonnya, jadi bisa berbicara. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di grup di Iya. chat Zoom, Hanif. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan pertama ya tadi dari Bu Irni ya di kolom chatnya. Dari Bu Irni. Pertanyaannya, anak saya usia 6 tahun, sudah terlanjur gigi pertamanya tumbuh di belakang gigi susu tengah bawah 2 buah. Itu tanpa diketahui, dan sudah panjang baru terlihat giginya. Kira-kira bagaimana solusinya biar menjadi rapi? Kepada para presenter mungkin? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Irni. Solusinya yang pertama adalah pastikan Ibu langsung mencabut gigi susunya terlebih dahulu ke dokter gigi terdekat. Nah, ketika gigi susunya ini sudah dicabut, karena umur anak masih 6 tahun, kita mengharapkan gigi permanennya ini yang sudah tumbuh akan bergerak mengikuti ruangan yang sudah kosong tadi, karena sudah dicabut tadi kan. Jadi solusi yang paling terbaik dan paling harus dilakukan tercepat adalah mencabutnya gigi susu. Namun apabila pergerakan giginya tidak mengembalikan gigi menjadi rapi, nanti ketika gigi depan bawah serinya ini sudah tumbuh sempurna, bisa dilakukan perawatan dengan alat kawat gigi, yaitu kawat gigi lepasan untuk anak-anak, sehingga akan menuntun giginya dengan posisi yang rapi seperti itu. Apakah sudah menjawab, Ibu Irmi? Baik, terima kasih tadi kepada Zela. Lalu pertanyaan berikutnya ini ada Mohon izin, Dok. Pertanyaan lagi. Mohon izin, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Mohon izin menanyakan kembali, Dok. Jadi apa mana tadi yang pertanyaannya saya? Untuk mendeteksi gigi selanjutnya, untuk mendeteksi tumbuhnya gigi selanjutnya, Dok, izin agar saya siap-siap menggoyangi gigi si anak ini, saya bisa melihat dari apanya ya, Dok ya? Ciri-ciri anak saya ini tumbuh gigi selanjutnya, supaya tidak kecolongan lagi, Dok, izin. Baik, sebenarnya kalau ketika transisi dari gigi susu ke gigi permanennya ya Bu ya berarti? Siap, Dok. Nah, kalau untuk transisi dari gigi susu ke gigi permanennya itu sendiri, tandanya sebenarnya yang paling bisa kita kira-kira adalah dari jadwal yang tadi sudah saya tampilkan. Mungkin nanti jadwalnya bisa dikirimkan ke Ibu. Jadi ketika kita sudah tahu jadwalnya ini, kita sudah siap-siap nih kapan kira-kira gigi susunya ini akan copot. Namun kalau untuk menggoyangkan itu sendiri, lebih baik tidak digoyangkan sendiri, tapi kita lebih melihat umur-umur ketika gigi ini sudah harus copot. Nah, ketika kita sudah lihat jadwal, ternyata contohnya nih gigi seri rahang bawah, harusnya umur 6 tahun ini sudah goyang atau sudah copot, tapi ternyata belum goyang ataupun belum copot juga. Solusinya adalah kita harus ke dokter gigi dan mungkin dokter gigi yang akan mencabutnya. Kalau misalkan untuk saran dari menggoyangkan gigi sendiri itu sangat tidak disarankan karena akan berbahaya untuk si kecilnya itu sendiri, Bu. Gitu. Apakah menjawab?
Ibu Irni. Ya, jadi ini jadwal. Sebenarnya satu-satunya cara adalah kita mengetahui kapan saja jadwal-jadwal gigi susu anak kita akan copot dan akan tumbuh. Dan yang paling penting untuk copotnya terlebih dahulu, kita pastikan kalau giginya sudah copot, baru setelah itu kita tunggu untuk gigi permanennya untuk tumbuh gitu. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau untuk ciri-ciri setelah gigi susunya copot, ciri-ciri giginya ini nanti akan erupsi. Yang pertama tuh biasanya gusinya akan lebih menonjol dibanding gusi sebelahnya. Kemudian ada bayangan keputihannya kecil. Setelah itu gusinya mungkin akan terasa gatal untuk anak-anak, jadi dia lebih cenderung untuk menggigit-gigit. Seperti itu sih, Bu. Apakah menjawab, Bu? Baik, tadi sepertinya sudah dijawab ya. Terus tadi Bu Irni juga sudah membalas di chat. Terima kasih Zela. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini tadi ada dari Bu Nisri Rahayu. Pertanyaannya, anak saya umur 1 tahun 5 bulan, gigi depannya itu seperti patah karena benturan dengan sendok. Itu kira-kira gimana ya? Tata laksananya berarti. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Rahayu atas pertanyaannya. Saya ingin membantu menjawab nih, Bu. Jadi, mengenai gigi yang patah tersebut, mungkin jika gigi yang patahnya itu sudah mulai mengganggu aspek fungsional dari pengunyahan anak ibu, seperti misalkan jadi sulit mengunyah, sulit berbicara juga. Mungkin yang baiknya itu ibu bisa membawa ke dokter gigi supaya dicek lanjutan kan, Bu. Karena jika memang gigi yang patahnya sangat besar, lalu memang sudah perlu dilakukan perawatan saluran akar, jika memang sampai ke saluran akar, harus dilakukan perawatan saluran akar, Bu. Namun jika memang masih belum terlalu dalam, biasanya gigi yang patah tersebut bisa ditambal oleh dokter gigi, gitu sih, Bu. Mungkin awalnya bakal dilakukan pengambilan ronsen foto di gigi tersebut untuk mengetahui kedalaman dari kepatahan gigi tersebut. Itu sih, Bu. Mungkin kira-kira masih belum menjawab nggak ya, Bu? Bagaimana tadi Bu Sri Rahayu? Jawabannya apakah sudah ya, Bu? Baik. Lanjut kita ke pertanyaan ke ini tadi ada Pertanyaan dari Ibu Yuniar Fitrisari. Bu Yuniar. Oh iya. Ibu Yuniar, pertanyaan, apakah diperbolehkan jika setiap anak merasa sakit gigi, orang tua memberikan obat penghilang nyeri seperti di sini jenis yang ditanyakan adalah Proris. Elmira mungkin bisa membantu.
Baik, saya akan menjawab kembali pertanyaan dari Ibu Yuniar. Untuk obat penghilang nyeri, memang bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit untuk sementara. Jadi jawabannya boleh, namun tetap sumber penyakitnya belum teratasi, jadi hanya mengatasi rasa sakitnya saja, dan tetap butuh untuk dibawa ke dokter gigi. Misalnya gigi bolong yang sakit ini adalah karena ada gigi berlubang. Ketika kita meminum penghilang rasa sakit atau nyeri seperti Proris, mungkin sakitnya akan berkurang, tapi hanya sementara saja. Jadi dia hanya menekan rasa sakitnya. Tapi gigi bolongnya akan tetap ada dan tetap akan menyebabkan rasa sakit ketika efek dari obat penghilang rasa nyerinya ini akan sudah habis, jadi akan tetap terasa sakit. Jadi solusinya adalah tetap harus menambal gigi yang bolong tersebut agar tidak berkepanjangan dan tidak semakin parah rasa sakitnya. Dan untuk menahan rasa sakit sementaranya bisa menggunakan obat penghilang nyeri. Seperti itu. Apakah terjawab, Ibu Yuniar? Baik, terima kasih Zela atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibu Ratih. Pertanyaan itu, ada anaknya itu berusia umur 2 tahun, sedangkan kan umur 2 tahun itu biasanya giginya sudah tumbuh semua. Tapi kenapa anak Bu Ratih ini sering keluar air liur seperti itu dan juga makannya jadi lama, padahal sebelumnya makannya normal-normal saja. Itu solusinya agar anak bisa makan cepat seperti sebelumnya bagaimana? Baik, untuk umur anak 2 tahun itu sendiri sebenarnya sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan. Untuk jadwalnya itu sendiri paling lambatnya gigi susu itu lengkap di sekitar usia 33 bulan. Jadi bisa 2 tahun lebih. Namun apabila sudah usianya mengkhawatirkan, sudah lebih dari 2,5 tahun, lebih dari 33 bulan ini, bisa dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penyebab susah makan dan banyaknya air liur ini bisa dikarenakan giginya mulai tumbuh. Jadi air liurnya bertambah, gusinya tidak nyaman sehingga anak jadi kurang cepat untuk makan dan jadi cenderung tidak mau makan. Itu sangat wajar untuk anak-anak yang mengalami pertumbuhan gigi. Kalau untuk jadwalnya sendiri, gigi susu seharusnya biasanya lengkap paling lama pada usia 33 bulan, sekitar 25-33 bulan, seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas? Jadi mungkin untuk umur 2 tahun tidak perlu terlalu khawatir, apalagi anaknya sudah menunjukkan gejala-gejala akannya tumbuh gigi seperti air liurnya bertambah dan mungkin susah untuk makan. Seperti itu. Baik, selanjutnya terima kasih tadi Zela. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang nanya, anaknya umur 7 tahun itu gigi susunya sudah berlubang, ada yang berlubang dan juga ada karangnya. Jadi ada karang gigi. Dan juga suka merasa sakit gigi. Itu solusinya bagaimana untuk gigi yang sakit tadi dan juga ada karang gigi? Baik, saya Elmira, izin untuk menjawab pertanyaannya. Anaknya usia 7 tahun, gigi susunya berlubang dan berkarang. Jadi sebaiknya diperiksa terlebih dahulu ke dokter gigi. Untuk gigi susu yang berlubang ini, apakah masih bisa ditambal atau emang sudah waktunya dicabut, dilihat dari pertumbuhan dari gigi permanennya.
untuk berkarang itu sendiri nanti di dokter gigi dapat dilakukan pembersihan karang gigi oleh dokter gigi. Seperti itu mungkin jawabannya. Iya, terima kasih Rara. Itu tadi jawabannya. Apakah sudah menjawab, Bu? Mungkin ada yang masih kurang jelas. Atau mungkin masih ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Untuk para peserta lain mungkin masih ada yang belum jelas atau mungkin ingin ditanyakan lagi. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Dokter ini ya. Pertanyaan itu, setiap anak itu akan tanggal gigi susunya, atau ada kasus di mana anak itu sebagian giginya tidak tanggal gigi susunya? Ini bukan dokter. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Leni. Untuk pertanyaan apakah setiap anak itu akan tanggal gigi susunya atau ada sebagian yang tidak tanggal gigi susunya. Jadi kalau untuk gigi susu itu sendiri sesuai dengan pada yang ada di gambar, bahwa semua gigi susu akan tanggal, pasti akan tanggal. Namun ada gigi yang tumbuh ketika umur 6 tahun, yaitu gigi geraham pertama, baik atas atau bawah, itu dia hanya langsung tumbuh dengan gigi permanennya. Jadi tidak akan mengalami lepas gigi dan tumbuh kembali. Jadi dia hanya ada satu, tidak ada penggantinya. Yang tumbuhnya umur 6 sampai 7 tahun. Sedangkan untuk gigi susunya itu sendiri semuanya pasti akan tanggal. Sedangkan kalau untuk yang tidak tanggal itu semuanya dipastikan adalah gigi permanen. Jadi jawabannya untuk gigi susu pasti semuanya akan ada tanggal. Pada normalnya seperti itu. Terima kasih. Tanya, Dok? Iya, boleh. Silakan Bu Irni. Dari jadwal gigi tumbuh itu kan gigi seri bawah itu tumbuhnya usia 6-7 tahun dan sudah dilewati oleh anak saya yang berusia 6 tahun saat ini. Nah, untuk saya lihat lagi jadwalnya pada 6-7 tahun itu akan tumbuh gigi geraham pertama. Gigi geraham pertama itu berarti saya sudah siap-siap anak saya akan tumbuh gigi geraham ya, Dok ya. Nah, terus itu ditandai apakah dengan panas ataukah dengan apa ya, Dok ya, tandanya itu? Karena beberapa kali itu kemarin anak saya selalu panas badannya, apakah karena itu, Dok? Izin. Baik, terima kasih Bu Irni pertanyaannya. Silakan mungkin bisa dijelaskan dari presenter. Baik Ibu Irni, untuk demam itu sendiri pada beberapa anak ketika erupsi gigi bisa saja
terjadi demam. Namun mungkin tidak semua anak mengalami demam. Untuk yang Ibu tanyakan apakah demam yang kemarin ini berhubungan dengan gigi yang akan tumbuh atau tidak, mungkin perlu diobservasi kembali atau dipantau secara langsung apakah gusi dari apakah terlihat tanda-tanda lainnya seperti gusinya sudah mulai membengkak atau terlihat lebih merah atau ada titik putih pada gusinya yang membuat kita lebih yakin bahwa memang demam itu disebabkan karena akan adanya tumbuh gigi seperti itu. Izin dok, berarti saya raba ya dok ya? Diraba atau di center apa gimana ya dok ya? Sebenarnya kalau diraba mungkin tidak akan terlalu terasa ya. Bisa terlihat agak gusinya lebih merah dibandingkan sekitarnya. Gusi yang di bagian geraham itu ya dok ya, izin? Ya, mungkin diraba akan terlihat lebih keras, terasa lebih keras. Dan ada kayak tajam-tajam seperti itu sih, Bu. Oh, siap-siap dok, siap. Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Bisa juga mungkin kalau Ibu memang khawatir, bisa juga dibawa ke puskesmas untuk pengambilan gambar ronsen di gigi bagian situ. Jadi kita biar lihat apakah emang ada benih giginya di situ, emang mau numbuh. Nah, jika iya, mungkin memang yang demam di anak Ibu terjadi karena dari mau numbuhnya gigi tersebut, Bu. Gitu sih, Bu, kalau misalkan ingin pastinya. Baik, terima kasih tadi Zela dan Cinta atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang mungkin habis ini kalau masih ada yang bisa ditanyakan bisa lewat grup WhatsApp ya. Ini ada dari Royan. Pertanyaan itu, ada gigi susu anak yang sudah menumpuk ingin lalu menunggu tidak sakit karena waktu itu menabrak tiang gusinya masih bengkak. Sebaiknya bagaimana ya, Dok? Mungkin bisa dijawab oleh presentan. Baik, saya Elmira, izin untuk menjawab. Gigi susunya sudah menumpuk dan pingin dicabut, tunggu tidak sakit karena waktu itu nabrak tiang gusinya. Jadi sebaiknya kalau dilihat dari waktu jadwal giginya akan tanggal dan giginya sudah numpuk atau goyang, sebaiknya segera dicabut di puskesmas. Untuk tindakan pencabutan di puskesmas sendiri akan memakai gel ajaib atau bahan anestesi yang menyebabkan saat dicabut tidak saat sakit. Jadi sebaiknya gigi susu sebaiknya apabila sudah goyang dan mengikuti dari jadwal tumbuh gigi tetapnya akan muncul, sebaiknya segera dicabut agar tidak menyebabkan giginya berantakan atau berjejal seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya ya tadi Rara. Seperti sudah terjawab semua pertanyaannya di kolom chatting ini. Kalau mungkin nanti masih ada yang bingung, bisa lanjut di grup WhatsApp, bisa menghubungi panitia. Jadi ini bisa dijawab lebih dalam lagi di grup WhatsApp ya. Kita cukupkan dulu sesi tanya jawabnya di Zoom di webinar ini. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi post-test ya. Jadi pada post-test ini akan ada 10 soal pilihan ganda dan dapat dikerjakan kira-kira 5-7 menit. Di chat Zoom ini. Lalu para peserta yang akan mengisi post-test bisa langsung mengisi saja tanpa harus meninggalkan Zoom ini. Jadi nanti dibiarkan saja Zoom terbuka. Lalu kalau sudah diisi post-testnya, nanti hasilnya akan segera diumumkan oleh kami untuk segera nanti diumumkan siapa yang tertinggi dan bisa mendapatkan voucher foto GoPay. Itu sudah dikirimkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu link untuk post-testnya. Bisa dibuka kolom chatting di Zoom-nya. Yang paling bawah itu dikirimkan dari Cinta. Jadi bisa segera diisi post-testnya. Ada 10 soal pilihan ganda. Waktunya sekitar 5-7 menit. Setelah diisi, bisa langsung kembali ke Zoom meeting ini. Terima kasih.
sambil menunggu pengisian post-test ini bisa dilihat kita sambil nonton video profilnya Puskesmas Kecamatan Makassar. Selamat datang di Puskesmas Kecamatan Makassar. Saya Dr. Gigi Hadianto sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar berada di Jalan Desa Bernardo Pengobotan. Puskesmas Kecamatan Makassar merupakan ciptaan dari Puskesmas Kecamatan Parjadi. Puskesmas Kecamatan Makassar sendiri berdiri di tahun 1996. Puskesmas Kecamatan Makassar memiliki 6 puskesmas kelurahan. Di antaranya 1. Puskesmas Kelurahan Makassar, 2. Puskesmas Kelurahan Halim 1, 3. Puskesmas Kelurahan Halim 2, 4. Puskesmas Kelurahan Binaan Mandi, 5. Puskesmas Kelurahan Binaan Andi, 6. Puskesmas Kelurahan Kebun Pala. Puskesmas Kecamatan Makassar mempunyai visi menjadi puskesmas terbaik untuk kebanggaan masyarakat Jakarta. Visi Puskesmas Kecamatan Makassar: 1. Meningkatkan SDM dan mampu bersaing. 2. Meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar mutu berbasis teknologi. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. 5. Menjalin kerjasama lintas sektoral yang harmonis dan efektif. Nilai-nilai Puskesmas Kecamatan Makassar: 1. Integritas, 2. Profesional, 3. Disiplin, 4. Akuntabel, 5. Sinergi. Sejarah terbentuknya Puskesmas Kecamatan Makassar. Kecamatan Keramat Jati mengalami pemekaran tahun 1990. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Kecamatan Makassar dan Puskesmas Kecamatan Makassar yang dikepalai oleh Dr. Radiati. Gedung Puskesmas Kecamatan Makassar dibangun pada tahun 1995 dan difungsikan pada tahun 1996. Gedung ini mengalami 3 kali renovasi pada tahun 2005, 2010, dan 2014. Kini, Puskesmas Kecamatan Makassar bertransformasi menjadi Puskesmas Kebanggaan Masyarakat Jakarta. Berbekal moto ramah, nyaman, cepat, mengantarkan Puskesmas Kecamatan Makassar senantiasa melayani dengan penuh tanggung jawab. Akses Puskesmas Kecamatan Makassar mudah dijangkau dari segala arah karena Puskesmas Kecamatan Makassar berada di jalan utama Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar didukung oleh lintas sektor terkait seperti kecamatan, kelurahan, KUA, polsek, dinas pendidikan, dan sektor lainnya. Dalam melayani pasien, Puskesmas
Kecamatan Makassar memegang prinsip integritas, profesional, disiplin, akuntabel, sinergi. Puskesmas Kecamatan Makassar dilengkapi dengan ruang tunggu yang luas dan nyaman, peralatan kesehatan yang lengkap, UGD 24 jam, laboratorium, pelayanan apotik, ruang bersalin, dan 12 poli. Sebagai puskesmas yang mengedepankan pelayanan prima, kesehatan pasien adalah prioritas utama bagi Puskesmas Kecamatan Makassar. Puskesmas Kecamatan Makassar didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman, dinamis, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas memiliki peran sebagai gerbang pertama yang diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, tidak hanya melakukan pelayanan kepada perseorangan, tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas Kecamatan Makassar memiliki UKM esensial dan UKM pengembangan. Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana,
Upaya gizi masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya kesehatan masyarakat pengembangan meliputi 1. Upaya kesehatan lansia. 2. Upaya kesehatan sekolah dan upaya kesehatan gigi sekolah. 3. Upaya perawat kesehatan masyarakat. 4. Upaya kesehatan jiwa. 5. Pelayanan kesehatan peduli remaja. 6. KPLDH. Jenis layanan upaya kesehatan perorangan meliputi 1. UGD 24 jam. 2. Unit pelayanan 24 jam. 3. Poli umum. 4. Poli KIA atau MTBS. 5. Poli gigi. 6. Poli KB. 7. Poli lansia. 8. Poli TB. 9. Pengobatan tradisional. Baik. Sesi proses sudah selesai ya. Terus tadi hasil juga udah masuk, udah diterima semua respons post-testnya. Terima kasih pada peserta yang sudah mengisi post-test. Jadi tadi dari data yang terkumpul, bahwa peserta dengan skor post-test yang paling tinggi adalah Bu Sri Rahayu. Tadi Bu Sri Rahayu juga aktif bertanya pada saat tanya jawab. Jadi selamat kepada Bu Sri Rahayu memenangkan voucher GoPay ataupun OVO, nanti bisa dipilih sebesar 100.000.
Untuk teknisnya nanti dihubungi oleh dari kaminya ya, setelah ini. Baik. Mungkin sekian saja webinar pada hari ini. Saya coba menyimpulkan dulu dari awal tadi. Jadi gigi anak-anak itu sama halnya seperti gigi orang dewasa, perlu dirawat dan juga perlu diperhatikan kesehatan giginya dan kebersihannya. Karena anak-anak mungkin masih belum terbiasa untuk menyikat gigi, maka penting untuk orang tua bisa mendampingi anak-anak agar tidak malas dan juga tidak lupa sikat gigi, serta saat menyikat gigi cukup bersih menyikat giginya. Perlu diperhatikan juga memilih sikat gigi yang benar, lalu teknik yang benar juga. Terus juga diperhatikan juga pada anak tentang gizi anak. Jadi usahakan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, mulai dari tadi yang di bawah, tumpeng gizi, ada karbohidrat, lalu ada buah sayur, dan juga protein-protein lainnya. Lalu juga diperhatikan pertumbuhan gigi anak, apabila anak mungkin ada yang rewel, ataupun demam, ataupun dia malas makan tiba-tiba, bisa dicek apakah ada gigi yang akan tumbuh atau tidak. Kalau jika ada gangguan ataupun kelainan gigi, mungkin gigi terlambat tumbuh atau gigi yang bolong, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gigi, apalagi gigi anaknya ada yang sakit, itu merupakan kondisi emergensi, jadi bisa langsung dibawa ke puskesmas terdekat, agar anaknya juga tidak terganggu konsumsi nutrisinya, karena giginya sakit. Baik, mungkin sekian saja pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada Dr. Anang, Dr. Cindy, Dr. Leni, Dr. Gita, Dr. Melisa, dan Dr. Iwani, serta kepada semua peserta webinar pada hari ini yang telah hadir dan meramaikan acara pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari, dan juga semoga gigi anak-anaknya tambah sehat ke depannya. Baik, saya sebagai moderator webinar kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.